Halo, salam tangguh. Saya Digi. Dan saya Sasi. Di video ini, kami akan memandu Anda untuk mengubah dokumen rencana kontingensi menjadi format digital. Pertama-tama, akses laman katalog ketangguhan, BNPB Go ID, kemudian klik bagian dokumen kesiapsiagaan, lalu klik lebih lanjut pada rencana kontingensi. Pada halaman ini, terdapat 4 tab utama yang dapat dipilih. Untuk tutorial kali ini, kita akan memilih tab Input Digital Rencana Kontingensi. Setelah tab dipilih, pilihan kawasan akan langsung muncul di bagian bawah halaman. Pada tahap ini, pengguna dapat memilih kawasan sesuai provinsi asalnya. Setelah menemukan kawasan yang sesuai, klik tombol Input Data untuk melanjutkan. Setelah klik Input Data, pengguna akan diarahkan ke halaman form isian rencana kontingensi. Pada video panduan digitalisasi rencana kontingensi ini, proses pengisian data akan dibagi menjadi 7 segmen atau 7 bagian utama agar lebih mudah dipahami dan dilakukan secara bertahap. Di antaranya, part ke-1 skenario kejadian, part ke-2 asumsi dampak, part ke-3 susunan pelaksana tugas, tugas pokok SKPDB, Part 4, jalur evakuasi, part 5, titik evakuasi, sementara dan akhir, part 6, pos komando, pos pendamping, pos pendukung, dan pos lapangan, dan yang terakhir di part 7, sumber daya. Dipastikan disimak sampai akhir ya, supaya tidak ada langkah-langkah yang terlewat. Selamat mencoba. Pada video part ke-1 ini, kita akan mengisi bagian skenario kejadian. Di video tutorial ini, kita akan mengisi data skenario kejadian. Maka kita centang skenario kejadian. Pilihan ini akan menentukan detail isian pada halaman berikutnya. Lalu, klik Next untuk melanjutkan. Pada bagian informasi pengisi data, lengkapi data diri Anda mulai dari nama pengisi, lalu pilih kategori organisasi Anda misalnya badan, pemerintah provinsi, dan lengkapi nama asal instansi Anda, serta nomor kontak dan email yang dapat dihubungi. Pilih sifat dokumen Anda, apakah rencana kontingensi baru, atau sekadar latihan input. Lalu, masukkan tanggal penyusunan dan pilih jenis ancaman bencananya. Di sini kita pilih kebakaran hutan dan lahan. Jangan lupa tentukan level administrasi provinsi atau kabupaten kota. Pada informasi wilayah pilih lokasi spesifik seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota-Kota Waringin Timur yang terdampak. Lalu klik Next. Lengkapi detail skenario, mulai dari perkiraan waktu kejadian, lokasi kejadian kabupaten, kota, dan lokasi kecamatan serta desa, kelurahannya dengan mencentang daerah-daerah yang terdampak. Selanjutnya, Anda dapat memilih metode pemetaan, antara lain upload gambar peta yang Anda miliki, atau Anda juga bisa menggunakan fitur pemetaan titik area untuk menandai lokasi bencana secara akurat pada peta digital yang tersedia dengan menggambar polygon area. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi spesifik. Klik pada peta untuk mulai menitik atau menggambar area yang terdampak. Jika terdapat titik yang salah untuk menghapusnya, bisa klik pada bagian ikon sampah. Terakhir,
Untuk mengunci area tersebut, klik Close Polygon. Sistem akan secara otomatis membaca data latitude dan longitude lokasi tersebut. Anda juga bisa klik tombol tambah jika ada area pemetaan baru yang ingin ditambahkan. Lanjut menentukan pemicu kejadian bencananya, centang pilihan pemicu bencananya. Jika tidak ada di opsi pilihan, maka bisa pilih pemicu lainnya dan tuliskan secara manual pada kolom yang muncul. Dan masukkan juga informasi mengenai peringatan dini, meliputi nama instansi yang merilis peringatan dini bencana, yaitu BMKG, dan melengkapi link peringatan dini, aplikasi peringatan dini jika ada, dan informasi lainnya bisa diisi pada menu lainnya. Tuliskan, lanjut potensi bahaya sekundernya. Centang pilihan bahaya sekunder bencananya. Jika tidak ada di opsi pilihan, maka bisa pilih bahaya sekunder lainnya dan tuliskan secara manual pada kolom yang muncul. Jika semua sudah terisi dengan benar, selanjutnya klik Next. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan Submit untuk mengirim data, atau Save Draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di-draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih Load Record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih Discard. Selesai, Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Selanjutnya, part kedua, kita akan mengisi data asumsi dampak. Pertama, pada daftar isian, pastikan Anda mencentang opsi asumsi dampak agar formulir detail muncul. Jika sudah, klik Next untuk melanjutkan atau klik icon 3 garis pada kanan atas layar untuk mencari info yang ingin diisi. Kita mulai dari lokasi dampak, pilih nama kecamatan dan desa yang terdampak. Selanjutnya adalah data kependudukan. Masukkan estimasi jumlah penduduk yang terdampak berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta sesuaikan data tersebut apakah masuk klasifikasi penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Tabel informasi terhadap kependudukan akan otomatis berubah. Masuk ke aspek korban. Pertama, di sini kita memasukkan asumsi jumlah perkiraan korban meninggal dan hilang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta sesuaikan data tersebut apakah masuk klasifikasi penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Kedua, masukkan informasi perkiraan korban mengungsi pada kabupaten atau kecamatan yang isi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta sesuaikan data tersebut apakah masuk klasifikasi penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Ketiga, masukkan informasi perkiraan korban, luka-luka pada kabupaten atau kecamatan yang isi berdasarkan tingkat luka, kelompok umur, dan jenis kelamin, serta sesuaikan data tersebut apakah masuk klasifikasi penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Pada bagian fisik atau infrastruktur, isi data sesuai jenis aset yang terdampak, misalnya rumah, jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Pada informasi perkiraan kerusakan rumah, isi detail tingkat kerusakan rumah yang terdampak, baik itu rusak berat, sedang, atau ringan. Pada informasi perkiraan kerusakan jalan, isi detail panjang jalan rusak jika terdapat dampak pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Pada informasi perkiraan kerusakan jembatan, isi detail unit jembatan yang rusak. Pada informasi perkiraan kerusakan fasilitas pendidikan, isi detail unit fasilitas pendidikan yang terdampak tingkat pendidikan baik itu TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada informasi perkiraan kerusakan fasilitas kesehatan, isi detail unit fasilitas kesehatan yang terdampak tingkat posyandu, puskesmas, klinik, rumah sakit. Pada informasi perkiraan kerusakan tempat ibadah, isi detail unit tempat ibadah yang terdampak baik itu masjid, gereja, vihara, kelenteng, dan pura. Pada informasi perkiraan kerusakan perniagaan, isi detail unit perniagaan yang terdampak baik pasar, mal, hotel, SPBU, dan pertokoan.
Jika ingin menambahkan unit perniagaan lain, silakan klik tombol plus di bawah. Pada informasi perkiraan kerusakan unit perkantoran, isi detail unit perkantoran yang terdampak baik BUMN, BUMD, pemerintah, swasta, atau unit perkantoran lainnya. Jika ingin menambahkan unit perniagaan lain, silakan klik tombol plus di bawah. Lalu pada informasi perkiraan kerusakan objek vital lainnya, isi detail unit objek vital lainnya yang terdampak baik bandara, stasiun, terminal, pabrik, pembangkit listrik, tower komunikasi dan internet, PDAM, atau objek vital lain. Jika ingin menambahkan unit perniagaan lain, silakan klik tombol plus di bawah. Untuk dampak ekonomi, silakan tuliskan secara deskriptif aset ekonomi apa saja yang terganggu dan bagaimana kondisi unit usaha ekonomi yang terdampak. Jika terdapat unit usaha ekonomi lain yang terdampak yang belum disebutkan, dapat klik plus di bawah. Pada dampak lingkungan, silakan isi informasi perkiraan dampak terhadap lingkungan hidup pada elemen lingkungan hidup berdasarkan kondisinya, baik kuantitas maupun kualitas, seperti air, tanah, udara, dan vegetasi. Terakhir, tentukan apakah ada gangguan pada layanan publik. Berikan penjelasan singkat jika ada fungsi pemerintahan atau layanan masyarakat yang terhambat. Jika terdapat dampak yang ditimbulkan, maka jelaskan gangguan pada fungsi layanan administrasi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan ibadah. Jika ada lebih dari satu lokasi, klik tombol tambah plus di bagian bawah untuk memasukkan data wilayah lainnya. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan submit untuk mengirim data, atau save draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih load record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih discard. Selesai, Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Selanjutnya pada part 3, kita akan mengisi susunan pelaksana tugas dan tugas pokok atau SKPDB. Pertama, pada daftar isian, pastikan Anda mencentang opsi susunan pelaksana tugas dan tugas pokok atau SKPDB agar formulir detail muncul. Jika sudah klik next untuk melanjutkan, atau klik icon 3 garis pada kanan atas layar untuk mencari info yang ingin diisi. Sistem akan mengarahkan Anda ke halaman unggah dokumen sesuai dengan tampilan. Klik pada kotak, bertuliskan click here to upload. Untuk mengunggah foto atau dokumen struktur SKPDB resmi, pastikan ukuran file tidak melebihi 10 MB. Jika dokumen sudah benar, klik next. Pada bagian tugas dan peran dalam SKPDB, berikan tanda centang pada posisi atau bidang yang akan diisi. Anda dapat memilih lebih dari satu opsi, mulai dari komandan, bagian perencanaan, hingga perwakilan lembaga, instansi. Setelah selesai memilih, klik tombol next. Pada tahap ini, Anda akan mengisi rincian untuk setiap posisi yang telah dicentang sebelumnya. Yang pertama, pengisian rincian posisi komandan. Pilih asal OPD pemimpin melalui menu drop-down pada kolom pemimpin. Jika tidak ada drop-down, dapat klik paling bawah yaitu lainnya, sebutkan, dan ketikkan asal OPD-nya. Kemudian pada tugas komandan, masukkan uraian tugas secara mendetail pada kolom tugas, hubungkan tugas tersebut dengan fase yang sesuai dengan mencentang kotak siaga darurat, tanggap darurat, atau transisi pemulihan. Anda diperbolehkan memilih lebih dari satu fase untuk satu jenis tugas. Jika satu posisi memiliki banyak tugas berbeda, klik icon tambah plus untuk memunculkan baris pengisian baru. Jika sudah, dapat klik next untuk mengisi rincian SKPDB lainnya. Jika ingin menambahkan komandan, sub bagian SKPDB lainnya, dapat klik tombol plus di bagian bawah. Pada rincian posisi selanjutnya seperti wakil komandan, bagian sekretariat, bagian perencanaan, bagian data, informasi dan hubungan masyarakat, perwakilan lembaga, instansi, dapat mengisi rincian sama seperti yang ditunjukkan. Pada bidang dan sub-bidang, isi nama bidang berdasarkan susunan SKPDB bencana yang sudah ditetapkan dalam Rencon, contohnya bidang operasi logistik dan peralatan, bidang operasi kesehatan, atau bidang operasi pemulihan darurat. Lalu setelah itu pilih asal pemimpin melalui menu drop-down pada kolom pemimpin. Jika tidak ada drop-down, dapat klik paling bawah yaitu lainnya, sebutkan dan ketikkan asal OPD-nya. Pilih asal pendukung pemimpin melalui menu drop-down pada kolom pendukung.
Jika tidak ada drop-down, dapat klik paling bawah yaitu lainnya, sebutkan, dan ketikkan asal OPD-nya. Kemudian pada tugas bidang, masukkan uraian tugas secara mendetail pada kolom tugas. Hubungkan tugas tersebut dengan fase yang sesuai dengan mencentang kotak siaga darurat, tanggap darurat, atau transisi pemulihan. Anda diperbolehkan memilih lebih dari satu fase untuk satu jenis tugas. Pada seksi atau subbidang dari bidang isi kolom nama seksi atau nama subbidang, contohnya seksi logistik, seksi peralatan dan transportasi, seksi pelayanan kesehatan, dan lain-lain, sesuai dengan SKPDB dalam dokumen Renkon yang sudah disusun. Lalu setelah itu, pilih asal pemimpin melalui menu drop-down pada kolom pemimpin. Jika tidak ada drop-down, dapat klik paling bawah, yaitu lainnya, sebutkan, dan ketikkan asal OPD-nya. Pilih asal pendukung pemimpin melalui menu drop-down pada kolom pendukung. Jika tidak ada drop-down, dapat klik paling bawah, yaitu lainnya, sebutkan, dan ketikkan asal OPD-nya. Kemudian pada tugas bidang, masukkan uraian tugas secara mendetail pada kolom tugas. Hubungkan tugas tersebut dengan fase yang sesuai dengan mencentang kotak siaga darurat, tanggap darurat, atau transisi pemulihan. Anda diperbolehkan memilih lebih dari satu fase untuk satu jenis tugas. Jika ingin menambahkan seksi atau subbidang lain, klik tombol plus pada kolom di bawah. Jika ingin menambahkan bidang lain, klik tombol plus pada kolom di bawah. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan submit untuk mengirim data, atau save draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih load record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih discard. Selesai, Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Pada video part keempat ini, kita akan mengisi bagian jalur evakuasi. Kita akan mengisi bagian jalur evakuasi, maka centang jalur evakuasi. Jika sudah, klik next untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya adalah mengisi informasi dasar. Masukkan nama pengisi data dan pilih kategori instansi Anda, misalnya badan, pemerintah provinsi. Lengkapi juga dengan nomor kontak dan email aktif yang dapat dihubungi. Lanjutkan ke bagian informasi rencana kontingensi. Di tahap ini, pilih sifat dokumen Anda, apakah rencana kontingensi baru atau sekadar latihan input. Lalu masukkan tanggal penyusunan dan pilih jenis ancaman bencananya, contohnya tsunami. Jangan lupa, tentukan level administrasi, provinsi, atau kabupaten, kota. Sebagai contoh, kita pilih kabupaten, kota, lalu lengkapi informasi wilayahnya, kita pilih Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Jika sudah, kemudian klik next. Sekarang kita masuk ke pengisian detail jalur evakuasi. Terdapat dua metode, mengunggah file yang sudah terformat mengikuti template yang sudah disediakan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat video tutorial berikut, atau melakukan plotting, tracking secara manual. Jika memilih plotting, gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi spesifik. Sebagai contoh, salah satu jalur evakuasi di Kecamatan Kesugihan, di Kabupaten Cilacap, dimulai dari area Klenteng Lengkong, kemudian kita plotting secara detail mengikuti jalur menuju ke titik evakuasi. Yang menjadi titik evakuasi di sini adalah Lapangan Sunan Kalijaga. Klik ikon tambah atau kurang untuk memperbesar ataupun memperkecil peta untuk memudahkan proses plotting. Proses plotting akan cukup lama karena harus mengikuti jalur evakuasi secara mendetail, mulai dari titik awal lokasi hingga ke titik akhir, yaitu lokasi evakuasi. Setelah sampai pada titik akhir, yaitu lokasi evakuasi Lapangan Sunan Kalijaga, pastikan jalur yang diplotting sudah benar.
Jika terdapat plotting yang salah, baik selama proses plotting maupun setelah sampai pada titik evakuasi, Anda dapat mengklik plottingnya pada ikon bulat-bulat di atas, lalu klik ikon sampah untuk menghapusnya. Sistem akan secara otomatis membaca data latitude dan longitude lokasi tersebut. Setelah titik jalur evakuasi terpasang, lengkapi informasi mengenai status jalan. Centang opsi yang sesuai, apakah itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau jalan desa. Kemudian, isi panjang jalannya dalam satuan kilometer. Lalu, identifikasikan kondisi jalan pada jalur tersebut seperti aspal, beton, atau tanah. Untuk menambah jalur evakuasi lainnya, cukup klik tombol tambah plus 10 di bagian bawah untuk menambahkan entry jalur evakuasi baru. Jika seluruh data jalur telah terinput dengan benar, klik Next. Di halaman akhir, Anda memiliki dua pilihan. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan Submit untuk mengirim data, atau Save Draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih Load Record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih Discard. Selesai. Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Pada video part kelima ini, kita akan mengisi bagian titik evakuasi sementara dan akhir. Untuk tutorial kali ini, kita akan centang bagian titik evakuasi sementara dan akhir. Setelah bagian dipilih, klik Next untuk melanjutkan. Silakan Anda lengkapi data pengisi, mulai dari nama, asal instansi, nomor kontak, dan email aktif. Pada bagian ini, pilih jenis pengisian sesuai kebutuhan. Pilih latihan input jika hanya ingin mencoba atau melakukan simulasi pengisian. Pilih rencana kontingensi baru jika ingin menginput dokumen Rencon sebagai data baru. Jika memilih Rencon baru, lengkapi informasi dokumen yang dimiliki, isi tanggal dokumen, lalu pilih jenis ancaman atau bahaya yang menjadi fokus Rencon. Dan pilih tingkat administrasi Rencon, apakah provinsi atau kabupaten atau kota. Lalu pilih jenis ancaman atau bahaya yang menjadi fokus Rencon. Setelah seluruh informasi terisi, klik Next untuk masuk tahap pengisian berikutnya. Pada tahap ini, pilih jenis lokasi sesuai fokus bencana. Tersedia 3 pilihan, yaitu evakuasi sementara, evakuasi akhir, dan tempat pengungsian. Setelah alamat dicari, peta akan mengarah ke alamat yang dituju. Anda dapat menggeser peta untuk memudahkan penemuan lokasi. Kemudian, geser peta hingga menemukan titik lokasi yang sesuai. Anda dapat menggunakan tampilan mode streets ataupun satelit. Setelah titik lokasi ditentukan, lengkapi data wilayah evakuasi, mulai dari kabupaten, kelurahan atau desa, hingga alamat lengkap. Setelah itu, isi nama lokasi evakuasi, misalnya sekolah, kantor, lapangan, aula, atau tempat ibadah. Kemudian, unggah foto lokasi evakuasi yang tersimpan di perangkat Anda. Apabila foto belum sesuai, klik ikon ini untuk menggantinya.
Anda juga perlu melengkapi nama narahubung dan kontak yang dapat dihubungi untuk tempat evakuasi tersebut. Tentukan kemudahan akses menuju lokasi evakuasi, apakah mudah atau sulit dijangkau. Jelaskan juga kegunaan lokasi evakuasi saat tidak terjadi bencana, misalnya sebagai sekolah, kantor, atau tempat ibadah. Dan lengkapi detail lokasi, mulai dari luas area, kapasitas daya tampung, hingga fasilitas dasar yang tersedia. Isi juga informasi komunikasi di lokasi evakuasi, mulai dari kekuatan jaringan internet hingga provider yang tersedia. Jika provider tidak ada dalam daftar, pilih lainnya, lalu tuliskan nama provider tersebut. Kemudian, tentukan apakah tersedia radio komunikasi. Jika ada, sebutkan radio komunikasi yang tersedia. Terakhir, tentukan apakah lokasi evakuasi memiliki ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana. Jika ingin menambahkan titik evakuasi lainnya, klik tombol plus di bagian bawah form. Setelah tombol plus diklik, Anda akan diarahkan ke lembar isian baru untuk menambahkan tempat evakuasi lainnya. Pada lembar baru ini, Anda dapat mengisi data tempat evakuasi lainnya dengan langkah yang sama seperti lembar sebelumnya. Jika ada lembar yang ingin dihapus, klik tombol minus di sisi kanan halaman. Setelah seluruh lembar selesai diisi, Anda dapat klik back untuk memeriksa kembali isian pada lembar sebelumnya. Jika seluruh data sudah sesuai, klik next untuk melanjutkan ke tahap penyimpanan. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan submit untuk mengirim data, atau save draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih Load Record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih Discard. Selesai, Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Pada video part ke-6 ini, kita akan mengisi bagian pos komando, pos pendamping, pos pendukung, dan pos lapangan. Dalam video ini, kita akan fokus pada kategori pos, maka centang pilihan pos, komando, pendamping, pendukung, dan lapangan. Jika sudah, klik next untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya adalah mengisi informasi dasar. Masukkan nama pengisi data dan pilih kategori instansi Anda, misalnya badan, pemerintah kabupaten. Lengkapi juga dengan nomor kontak dan email aktif yang dapat dihubungi. Lanjutkan ke bagian informasi rencana kontingensi. Di tahap ini, pilih sifat dokumen Anda, apakah rencana kontingensi baru atau latihan input. Masukkan tanggal penyusunannya, dan pilih jenis ancaman bencananya, contohnya tsunami. Tentukan juga level administrasinya, sebagai contoh kita pilih kabupaten kota, lalu lengkapi detail lokasi Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Jembrana. Jika semua data sudah benar, klik next. Sekarang kita masuk ke pengisian detail pos. Terdapat 4 pilihan jenis pos komando, pendamping, pendukung, dan lapangan. Misalnya kita coba pilih pos komando. Masukkan nama tempatnya kantor BPBD Kabupaten Jembrana, lalu lakukan plotting lokasi menggunakan peta. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi spesifik, contohnya tadi BPBD Kabupaten Jembrana. Jika titik lokasi kurang jelas, Anda dapat menggunakan bantuan tambahan seperti Google Maps untuk mencari titik akurat lokasinya. Jika sudah ada klik titik lokasinya, secara otomatis titik koordinat akan terpasang. Pastikan Anda mengklik titik lokasi hingga ikon muncul. Lanjut lengkapi informasi wilayah tempat pos tersebut berada, seperti Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, dan Kelurahan Desa Dahuwaru. Dan alamat detailnya Jalan Merak, Kelurahan Dahuwaru, Kecamatan Jembrana, serta isi nama, kontak narahubung pos komando. Untuk mengisi atau menambahkan pos lainnya, cukup klik tombol tambah plus di bagian bawah untuk menambahkan entry baru.
Misalnya kita mencoba mengisi pos pendukung, masukkan nama tempatnya Pelabuhan Gilimanuk, lalu lakukan plotting lokasi menggunakan peta. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi spesifik, contohnya tadi, Pelabuhan Gilimanuk. Jika sudah menemukan titiknya, lanjut klik titik lokasinya. Secara otomatis, titik koordinat akan terpasang. Pastikan Anda mengklik titik lokasi hingga ikon muncul. Lanjut lengkapi informasi wilayah tempat pos tersebut berada, seperti Kabupaten Jembrana, Kecamatan Melaya, dan Kelurahan Gilimanuk. Dan alamat detailnya, Jalan Parkir Manuver nomor 5, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Jembrana. Jangan lupa mengisi nama narahubung pos pendukung beserta kontaknya. Anda bisa mengulangi langkah yang sama untuk menambahkan pos lainnya. Apabila ada data yang salah atau ingin dihapus, Anda dapat mengklik ikon minus yang terdapat pada sisi kanan lembar, lalu pilih confirm untuk menghapusnya secara permanen. Jika Anda ingin memeriksa data sebelumnya, Anda juga bisa menekan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jika seluruh data pos telah terinput dengan benar, klik next. Di halaman akhir, Anda memiliki dua pilihan. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan submit untuk mengirim data, atau save draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih Load Record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih Discard. Selesai, Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Pada video part kelima ini, kita akan mengisi bagian titik evakuasi sementara dan akhir. Pada part kali ini, beri centang pada pilihan sumber daya untuk memulai pengisian data. Setelah itu, klik tombol Next untuk melanjutkan ke pengisian selanjutnya. Pada bagian informasi dasar, isi nama pengisi, asal instansi, nomor telepon, dan email aktif. Pada bagian informasi rencana kontingensi, terdapat dua pilihan pengisian. Pilih latihan input rencana kontingensi jika pengisian hanya digunakan untuk uji coba. Pilih rencana kontingensi baru jika dokumen akan disimpan sebagai data baru dalam sistem. Selanjutnya, lengkapi detail dokumen, mulai dari tanggal dokumen, jenis bencana yang menjadi fokus Rencon, dan tingkat administrasi yang sesuai. Tingkat administrasi dapat dipilih pada level provinsi atau kabupaten atau kota. Jika seluruh informasi sudah terisi dengan benar, klik tombol Next untuk melanjutkan. Pada form isian Rencon, tentukan lembaga atau instansi pemilik sumber daya, misalnya BPBD, Dinas Perhubungan, atau BMKG. Setelah itu, lengkapi bagian informasi sumber daya manusia sesuai data yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, isi keterampilan inti yang dimiliki, misalnya koordinator posko atau komando pengendalian. Lengkapi juga jumlah personel, kontak aktif, serta keterangan tambahan, misalnya catatan mengenai peran khusus personel yang didata. Selanjutnya, jika ingin menambahkan data sumber daya manusia lainnya, klik tombol plus. Selanjutnya, isi bagian peralatan dengan mulai memilih jenis peralatan yang dimiliki. Setelah itu, lengkapi nama peralatan, jumlah, kondisi, kontak penanggung jawab, serta keterangan terkait peralatan tersebut. Jika ingin menambahkan data peralatan lainnya, klik tombol plus. Dan lembar isian baru akan muncul di bagian bawah. Pada lembar baru tersebut, isi data dengan alur yang sama seperti sebelumnya.
Setelah itu, isi informasi terkait logistik yang dimiliki, tentukan jenis logistik, misalnya logistik sandang, logistik pangan, atau logistik papan. Lalu, lengkapi nama item logistik, jumlah, kondisi, kontak penanggung jawab, serta keterangan terkait logistik tersebut. Kemudian, jika ingin menghapus lembar isian tertentu, klik tombol minus di sisi kanan lembar, lalu pilih Confirm. Jika ingin menambahkan sumber daya dari lembaga atau instansi lain, Anda dapat klik tombol plus di bagian paling bawah. Pengisian pada lembar baru ini dilakukan dengan cara yang sama seperti lembar sebelumnya. Anda perlu melengkapi bagian informasi mulai dari sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Ulangi langkah pengisian seperti halaman sebelumnya. Anda dapat menambahkan beberapa sumber daya lagi dari instansi atau lembaga lainnya dengan mengklik tombol plus di bawah halaman. Dan ulangi pengisian seperti langkah sebelumnya. Apabila terdapat lembar yang tidak jadi digunakan, klik tombol minus di kanan halaman. Kemudian, jika Anda ingin melihat kembali isian sebelumnya, klik tombol back. Setelah seluruh informasi telah lengkap diisi, klik tombol next di akhir halaman untuk tahap penyimpanan. Setelah semua data terisi dengan akurat, tekan submit untuk mengirim data, atau save draft jika masih ingin diperbaiki nanti, dengan mengklik garis pada samping kiri layar yang berisi rekam data pengisian yang sudah di draft. Pastikan draft tersimpan di perangkat yang sama untuk dapat mengakses draft. Untuk mengakses kembali draft, saat membuka halaman form, draft yang terakhir tersimpan dapat langsung kita akses jika memilih Load Record. Pilih tombol pada samping kiri untuk memuat draft yang sudah tersimpan. Jika ingin memilih memulai ulang pengisian, dapat memilih Discard. Selesai. Anda dapat kembali mengisi form digitalisasi rencana kontingensi selanjutnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari transformasi digital dalam penanggulangan bencana. Melalui digitalisasi Rencon, kita tidak hanya menyusun dokumen, tetapi juga membangun sistem yang lebih cepat, tepat, terintegrasi, dan siap menghadapi setiap situasi darurat. Bersama kami, mari wujudkan budaya kerja yang modern, kolaboratif, dan tangguh demi Indonesia yang lebih siap siaga. Karena kesiapsiagaan bukan hanya tentang merespons bencana, Tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan masa depan dengan teknologi dan kepedulian. semoga langkah kecil hari ini menjadi perubahan besar untuk kesiapsiagaan di masa depan. Mari terus bergerak bersama, saling mendukung, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena kesiapsiagaan dimulai dari perencanaan yang baik, dan digitalisasi adalah langkah menuju Indonesia yang lebih tangguh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.